Semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatinski dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10 Mikrotik Annotation and Preparation, yaitu routing. Pada bab ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan routing, yang kedua routing static, dan yang ketiga routing dynamic. Kita masuk ke poin yang pertama. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Routing juga bekerja pada layer 3 pada networking modules. Jadi, routing dapat diibaratkan seperti kantor pos yang mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Secara definisi, routing yaitu proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain dan bekerja pada layer 3 dalam model jaringan. Selanjutnya yaitu konsep klasifikasi routing. Untuk klasifikasi routing, dia itu dibagi menjadi 2, yaitu static routing dan dynamic. Static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang dynamic routing, dia itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis, router akan mencari jalurnya tersendiri. Nah, selanjutnya itu konsep dynamic routing. Untuk konsep dynamic routing, dia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Untuk interior gateway protocol, dia itu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Untuk contohnya yaitu sekolah atau kampus atau institusi lainnya. Selanjutnya exterior gateway protocol. Dia itu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Untuk contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, di sini ada contoh protokol IGP yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu distance vector routing protocol. Untuk contohnya yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. Selanjutnya itu IGRP. Nah, lalu yang kedua itu link state routing protocol. Untuk contohnya yaitu OSPF dan ISIS. Nah, untuk link state routing protocol, dia itu bekerja berdasarkan bandwidth ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada hybrid routing protocol. Dia itu gabungan antara vektor dan link state. Untuk contohnya yaitu AIGRP ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh protokol EGP. Untuk contoh protokol EGP hanya satu, yaitu BGP ya teman-teman. Selanjutnya yaitu routing table. Dia itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu dan berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table dia itu terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, dan konfigurasi tambahan atau static route ya teman-teman. Selanjutnya ada route flag. Nah, di sini terdapat beberapa simbol yang sering digunakan. Ada D yaitu dynamic, A aktif, C connected, S static, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, di sini tuh ada DAC atau dynamic active connected, yaitu dapat tersambungkan input karena pada interface mikrotiknya itu sudah tersambung ya teman-teman. Lalu ada AS atau active static yang artinya ia dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya ada konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Untuk klasifikasinya, dia itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan research yang ringan, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing
dan secara manual ke dalam routing table. Untuk rumusnya itu biar gampang, bisa diibaratkan mau kemana, lewat kemana ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh topologinya yang akan kita buat. Kalian bisa lihat di sini, jika router 1 ingin mengakses network di router 2, jadi router 1 ingin mengirimkan data ke PC B yang terhubung ke router 2. Maka router 1 harus diberitahukan bahwa rute untuk menuju ke network tersebut dilewatkan melalui interface atau gateway tertentu. Selanjutnya ada studi kasus static routing. Pada studi kasus ini digunakan dua router dan masing-masing memiliki jaringan lokal. Router utama terhubung ke internet dan router lainnya mengakses internet melalui router utama. Kita akan melakukan static routing pada 2 router, 3 router, dan 4 router. Di sini saya sudah membuat lab baru dengan nama routing. Jika kalian belum ada, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik kanan untuk menambahkan ISP, kita pilih network. Nah, untuk namanya yaitu ISP. Lalu untuk tipenya kita akan menggunakan yang cloudnet ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik save. Lalu kita akan menambahkan 2 router. Klik kanan, pilih node, microtik. Nah, di sini namanya yaitu router 1. Lalu pada camera option kita bisa hapus saja. Klik save. Lakukan lagi. Lalu yang kedua namanya yaitu router 2. Di sini saya arahkan posisinya terlebih dahulu. Lalu kita juga akan menambahkan 2 VPC. Namanya yaitu VPC 1 dan VPC 2. Di sini kita atur posisinya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita bisa sambungkan kabel ISP ke router 1. Dan dari router 1 kita sambungkan ke router 2. Lalu dari router 1 sambungkan ke VPC 1. Dari router 2 kita sambungkan ke VPC 2. Oh, ini saya atur posisinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa nyalakan si router satunya dan router 2. Lalu kita bisa buka terminalnya router 1. Di sini saya HTML kosong terlebih dahulu. Kita tunggu untuk loginnya. Nah, untuk loginnya kita akan menggunakan admin. Lalu passwordnya kita skip saja. K. Di sini kita Ctrl C. Nah, lalu kita bisa cek IP address dengan IP address print. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini punya saya yaitu IP-nya 10.0.137.212/24. Kemudian kita bisa copy ya teman-teman. Lalu kita kembali ke topologi. Pada di sini kita bisa klik kanan. Pilih edit. Pada labelnya kita bisa masukkan IP yang tadi. Di sini kita ketik dulu DHCP. Ketik 2. Masukkan IP tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply.
Jadi IP yang mengarah ke ISP dari router 1 itu adalah 10.0.137.212 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita akan tentukan IP dari setiap ether-ether yang di sini. Kalian bisa lihat punya saya saja. Selanjutnya, kalian bisa masukkan IP-IP untuk ether-ether yang ada di sini. Untuk membuat seperti ini, kalian bisa klik kanan, pilih teks, masukkan IP-nya. Nah, jika sudah, lalu pada ether 3 ini kita bisa klik kanan, lalu pilih edit. Di sini itu kita akan masukkan IP 192.168.1.1. Karena ini tuh dia tuh IP-nya 192.168.1.1 dan ini tuh 1.2. Maka untuk networknya yaitu 1.0. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu di sini juga kita bisa klik kanan, pilih edit. Untuk networknya yaitu 10.10.10.0.0. Jika sudah, kita bisa klik apply. Di sini juga 192.168.2.0. Kita klik apply. Setelah itu kita bisa buka router 1. Nah, di sini kalian bisa lihat namanya itu masih MikroTik. Jadi saya akan mengubahnya menjadi router 1 dengan ketikan system identity set name sama dengan router 1. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, maka secara otomatis namanya itu sudah terganti ya teman-teman. Setelah itu kita juga akan mengubahnya di router 2. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Ctrl C. Di sini kita ketikkan set system identity set name router 2. Nah, maka secara otomatis namanya juga sudah terganti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan laptop kita ke Pinet Lab-nya. Dengan cara kalian bisa masuk ke command prompt, pilih yang run as administrator, klik yes. Di sini kita bisa ketikkan root add. Nah, lalu kita bisa masukkan IP dari si router 1. Tapi untuk angka terakhirnya kita ganti menjadi angka 0. Lalu kita masukkan mask-nya. Dan kita masukkan IP dari pinetnya, yaitu yang ini. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, jika sudah ada tulisan OK, maka dia sudah berhasil. Lalu kita bisa coba ping IP router 1. Nah, ini dia sudah TTL, yaitu sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu, kita akan koneksikan Winbox kita ke router 1. Kita bisa buka Winbox. Nah, lalu untuk connect-nya kita bisa menggunakan IP router 1. Untuk loginnya dia itu admin ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, ini dia sudah bisa. Si router 2 itu kan masih belum bisa terhubung ke ISP, tapi router 2 itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fitur remote. Kita bisa buka Winbox router 1. Lalu kita bisa pilih ke tools, lalu pilih ke remote nih teman-teman. Di sini kita bisa checklist yang enable. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke.
Lalu kita juga nyalakan fitur aman yang di router 2. Di sini kita bisa ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kalau sudah, kalian bisa masuk ke Winbox yang tadi. Pilih New Winbox. Nah, di sini untuk IP-nya masih IP router 1, loginnya itu admin. Jika sudah, kita bisa connect to Roman. Di sini kita pilih yang ini, karena ini tuh router 2 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, ini dia sudah bisa masuk ke router 2. Jadi, kita kan belum mengkonfigurasi IP yang ada di router 2. Nah, kita akan mulai addressing. Kita akan melakukannya itu di router 1. Pada Winbox router 1, kita bisa masuk ke IP lalu pilih addresses. Di sini kita bisa klik add. Kita akan menambahkan di ether 2. Jadi interface-nya kita pilih ether 2. Lalu untuk address-nya kita bisa masukkan yang 10.10.10.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk IP di ether 3. 192.168.1.1/24. Untuk ethernya kita bisa ubah menjadi ether 3 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Selanjutnya, kita juga akan addressing di router 2. Di sini kita bisa pilih IP lalu ke addresses. Bisa klik add. Nah, di sini kita masukkan 10.10.10.2/24. Untuk interface-nya dia menggunakan ether 1. Lalu kita bisa klik apply lalu oke. Kita klik add lagi. Address-nya yaitu 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya kita pakai yang ether 2. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Jika sudah, kalian bisa masuk ke IP lalu ke routes. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya DAC. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau DAC artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini tuh dia sudah aktif dan sudah juga terdaftarkan secara dinamik. Nah, kalau kita memakai addressing di interface itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama, kita bisa buka Winbox router 1, pilih IP, lalu ke routes. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Misalnya ini, yang 137.0, itu dia itu mengarah ke ISP. Lalu ada 10.0, dia itu yang mengarah ke router 2, dan ada 1.0, dia itu yang mengarah ke VPC 1. Nah, agar si router 1 ini bisa terhubung ke VPC 2, kita itu harus menambahkan network yang 2.0. Jadi kita bisa buka Winbox router 1, bisa klik add. Pada menu general, di ST address-nya kita bisa masukkan 192.168.2.0/24. Seperti ini. Lalu untuk gateway-nya kita akan menggunakan yang 10.10.10.2. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, agar si router 2 juga bisa terhubung ke VPC 1, kita juga bisa konfigurasikan sama seperti tadi. Kita bisa buka Winbox router 2. Pada route list kita bisa klik add. Di ST address-nya kita masukkan 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kalian bisa buka router 2. Kita akan coba ping IP router 1. Nah, ini dia sudah bisa, yang berarti router 2 sudah terhubung ke router 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu static routing 3 router. Kita bisa tambahkan router terlebih dahulu.
juga tambahkan VPC. Kita atur posisinya. Di sini kita bisa hubungkan. Dan kita nyalakan si router 3-nya. Lalu kita bisa tambahkan keterangan. Dari sini saya sudah selesai menambahkan keterangannya. Setelah itu kita bisa buka si router 3-nya. Kita login. Lalu kita juga akan ubah namanya. Nah, ini dia sudah terganti ya teman-teman. Lalu kita akan addressing router 2 dan juga router 3-nya. Kita bisa masuk ke Winbox router 2. Kita bisa masuk ke IP, lalu ke addresses. Kita klik add. Masukkan 10.20.20.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang Ether 3. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, kita akan addressing router 3 melewati router 1. Di sini kita bisa buka si router 3-nya. Nah, ini dia sudah. Kita bisa kembali ke sini di router 1. Nah, di sini pada Winbox router 1 kita akan masuk ke Winbox router 3 melewati router 1. Di sini kita bisa connect to Ramon. Di sini kita pilih yang router 3. Jadi sudah, kita bisa connect. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke IP, lalu pilih addresses. Bisa add. Nah, di sini kita bisa masukkan IP 10.20.20.2/24. Interface-nya Ether 1. Tambahkan lagi 192.168.3.1/24. Interface-nya yaitu Ether 2. Apply, lalu OK. Lalu kita bisa masuk ke IP routes. Kalian bisa lihat di sini itu ada 20.0 dan 3.0. Jadi, yang 20.0 ini merupakan network dari router 2 menuju ke router 3. Dan yang 3.0 ini dari si router 3 menuju ke VPC 3. Nah, ini tuh nggak ada IP yang mengarah ke VPC 2 dan 1. Nah, kita akan mengkonfigurasikan agar si router 3 ini bisa terhubung ke VPC 2 dan juga 1. Kita bisa saja langsung masukkan yang 2.0. Karena kalau yang 20.0 ini merupakan NIC port-nya. Kita bisa buka Winbox yang router 3. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu kita bisa masukkan yang 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya kita akan menggunakan yang 10.20.20.1. Jadi sudah, kita bisa apply. Lalu OK. Kita tambahkan lagi. Kita akan menggunakan yang 10.10.10.0/24. Lalu gateway-nya yaitu yang masih sama. So, klik apply. Kita tambahkan lagi address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Gateway-nya sama. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu OK. Nah, kita juga akan konfigurasikan yang di router 2. Nah, di sini pada Winbox router 2 kalian bisa lihat sudah ada yang 20.0 karena si router 2-nya itu bertetangga dengan si router 3. Jadi kita tambahkan yang 3.0. Kita bisa klik add. Lalu kita masukkan
gateway-nya yaitu seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke yang router 1. Nah, di sini kita konfigurasikan juga di router 1. Karena kan yang 20.0 dan juga 3.0 itu belum ada, jadi nanti kita akan tambahkan di sini. Kita tambahkan file, oke. Kita tambahkan lagi. Seperti ini. Jika sudah, oke. Nah, di sini kita bisa nyalakan si VPC 3 dan juga 1. Lalu kita bisa masuk. Nah, kita bisa lihat IP-nya dengan show IP. Nah, di sini dia itu masih belum ada IP-nya, jadi kita bisa masukkan. Ini untuk IP-nya dan ini untuk gateway-nya. Ini sudah bisa. Lalu kita coba buka yang VPC 1. Ini sama. Masukkan gateway-nya. Nah, ini dia sudah mempunyai IP. Lalu kita coba ping IP si VPC 3. Kita coba. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Jadi, si VPC 3 sudah bisa terhubung ke VPC 1 ya teman-teman, walaupun dia berbeda network. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tracer. Jadi tracer ini digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk pencapaian network yang dituju. Nah, tadi kan kita sudah coba ping dari VPC 1 ke 3. Lalu kita coba ketikkan trace 192.168.3.2 seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 1.1 yang berarti dia itu melalui router 1. Nah, lalu ada 10.2 yang berarti dia melalui router 2, lalu ada 20.2 yang berarti dia melalui router 3, dan yang terakhir itu ada 3.2. Nah, ini tuh dia baru sampai di VPC 3 ya teman-teman. Jadi, gunanya tracer ini adalah untuk melihat jalur mana yang dilalui oleh VPC 1 untuk menuju ke VPC 3 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kasus yang ketiga, static routing dengan 4 router. Di sini kita bisa tambahkan routernya. Dan kita tambahkan juga VPC-nya. Kita hubungkan. Kita juga nyalakan si router 4-nya. Setelah itu kita akan memberikan keterangan pada setiap Ethernet-nya. Jika sudah diberi keterangan, kita bisa masuk ke router 4. Di sini admin. Kita akan ubah namanya. Nah, ini dia sudah terganti ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mengenablekan si romanya agar si router 4 ini bisa masuk ke Winbox. Kita bisa ketikkan
Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke Winbox. Winbox-nya si Ether 1 ya teman-teman. Si router 1. Kita bisa new Winbox. Nah, di sini kita bisa klik connect to Roman. Kita pilih yang router 4. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke Winbox router 4 ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan addressing. Untuk interface-nya kita menggunakan yang Ether 1. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk si Ether 2-nya. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan yang static IP-nya. Di sini kita akan mengarah ke VPC 3, jadi kita pakai yang 3.0. Untuk jalurnya berarti dari Ether 1 menuju ke Ether 3. Di sini untuk di SD address-nya kita pakai gateway-nya. Nah, lalu kita akan tambahkan network baru di Winbox router 3 ya teman-teman. Kita bisa klik add. Kita akan menambahkan yang 4.0. Lalu kita juga akan konfigurasikan di router 2. Tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 4. Oh, maaf. Oke, lalu kita konfigurasi juga di Winbox router 1. Tambahkan juga yang mengarah ke VPC 4. Oh ya, di sini pada Winbox router 3 kalian bisa lihat IP address, lalu kan bisa masukkan IP yang 10.30.30.1 untuk ke Ether 3 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa coba ping pada si VPC 4. Kita coba
ping IP VPC 2. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Jadi, si VPC 4 dan VPC 2 itu sudah bisa terhubung. Nah, jadi keempat VPC ini itu sudah bisa terhubung walaupun berbeda network. Nah, untuk router 2, 3, dan 4 dan juga para kliennya itu belum bisa terhubung ke internet atau ISP. Karena router-router ini itu masih belum bisa terhubung ke ISP. Kita bisa buka Winbox yang ada di router 2. Di sini kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita Ctrl+C, kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1, enter. Lalu kita ketik IP root print, lalu kita bisa enter. Nah, kalian lihat di yang paling atas ini adalah default rootnya ya teman-teman. Kita bisa coba di router 3. Di router 3 kita bisa klik add. Nah, untuk DST address-nya kita biarkan atau kosongkan, kita isikan gateway-nya saja 10.20.20.1, lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa masuk ke router 4. Kita bisa add. Untuk address-nya kita kosongkan, kita masukkan gateway-nya. Lalu oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mengaktifkan firewall di router 1. Di router 1 kita bisa masuk ke IP lalu ke firewall. Lalu kita pilih yang NAT. Kita klik add. Untuk general kita pilih yang SRC NAT ya teman-teman. Lalu untuk out interface kita akan menggunakan yang Ether 1. Selanjutnya pada tab action kita akan menggunakan yang masquerade. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, saya akan coba ping di router 2. Saya akan coba ping 88. Nah, ini dia itu sudah bisa ya teman-teman. Tapi di router 2 dia itu masih belum bisa ping google.com. Nah, karena kita tuh belum memasukkan DNS-nya. Di sini kita bisa masukkan DNS-nya. Seperti ini. Lalu kita coba ping google.com. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Kalian juga bisa coba pada semua router dan semua VPC ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol. Nah, dia itu support IPv4 dan IPv6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih itu sesuai kecepatan. Nah, OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing ya teman-teman. Di sini saya membuka router 1 karena dia itu yang mengarah ke ISP. Kita bisa buka routing lalu ke OSPF. Nah, di sini kita pilih menu yang instance lalu ke default. Kalian bisa lihat di sini pada redistribute default route terdapat always dan if installed ya teman-teman. Nah, kalau if installed itu ketika router satunya itu baru ada, maka akan langsung diredistribute default route-nya ke router-router lain. Misalnya didistribusikan ke router 2, 3, dan 4. Sedangkan jika always ini dia itu ada atau tidak ada si router satu itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if installed ini dia itu harus ada router satu, kalau si always ini dia itu nggak perlu ada. Setelah itu, si router 1 itu akan mendistribusikan default route-nya. Nah, nantinya router-router lain akan memverifikasi. Nah, misalnya di router 2 itu nanti di bagian route-nya itu ada yang namanya DAO ya teman-teman. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!